Halo Nawa, ngalong seminggu hadir maneh gawe umak kabeh. Kok biasane awak dhewe bakal bahas opo ae sing rame dibahas sak minggu iki. Langsung ayo Nawa. Sing pertama Nawa, polemik jalan tembus gak mari-mari. Warga Kriya Santa tetap menolak. Setelah pembongkaran digagalkan warga, beberapa waktu lalu Nawa, sekelompok orang tak dikenal bongkar tembok iki. Tembok dirubuhno gawe petil ambek linggis. Waduh, nah iki beritane Nawa. Sekelompok orang tak dikenal ngerobohno tembok perumahan Kriya Santa Kota Malang. Gawe petil dan linggis, wong-wong iki ngerubuhno tembok sing saiki menjadi sengketa antara warga perumahan Kriya Santa dan Pemkot Malang. Salah siji warga ngomong pembongkaran tembok tanpa pemberitahuan dhisik ke warga. Nah, warga pun gak melakukan perlawanan karena wedi ricuh Nawa. Sebelumnya, upaya Pemkot Malang gawe jalan tembus menuai polemik Nawa. Saat ini, gugatan atau class action warga sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Malang. Saya mensewu mewakili warga atau melarang warga untuk dibiarkan. Ya, dibiarkan karena sudah proses hukum. Kalau kita ngelarang nanti bentrok, nanti tidak boleh kita. Jelas ini sudah dalam proses hukum. Nah, kita nanti monggo setelah ini kita otomatis kan juga melaporkan ke penegak hukum lagi. Dan kebetulan juga Pak Polisi juga ada dan sudah tahu. Ya Pak Polisi aja diam kok. Ya, Nawa, polemik jalan tembus Kriya Santa iki saiki sampai berproses di persidangan. Warga lakukan class action. Sidang gugatan iki dikabulkan pengadilan dan selanjutnya warga sing menolak jalan tembus akan dimediasi karo Pemkot Malang. Sidang gugatan class action digelar di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Malang. Pihak Pemkot Malang diwakili karo Kabag Hukum Setda Kota Malang. Pemkot ngomong Nawa, mereka siap mengikuti kabeh tahapan. Jarine Kabag Hukum Setda Kota Malang Suparno, hasil sidang kali ini sedurung menyentuh pokok perkara. Gugatan warga Kriya Santa masuk kriteria gugatan dasar, maka harus ada penetapan bahwa gugatan ini disahkan oleh majelis sebagai gugatan class action atau gugatan perwakilan. Kemudian ini belum menyangkut pokok perkara. Nah, sementara itu, kuasa hukum warga ngomong, dengan dikabulkan gugatan mereka, menunjukkan perkara ini menjadi perhatian Pengadilan Negeri Malang. Selain itu, warga juga akan melakukan revisi setelah pembongkaran tembok beberapa waktu lalu. Kami akan melakukan sedikit revisi terhadap gugatan, tapi tidak menghilangkan esensi gugatan. Karena apa? Faktanya saudara-saudara semua sudah tahu bahwasanya kemarin ada sebuah peristiwa yang menurut kami itu sangat mengecewakan ya. Artinya peristiwa mengangkangi hukum bahasa kami ya, mengangkangi hukum karena ada sebuah penjebolan tembok ya, sedangkan perkara ini masih bergulir di persidangan. Satpol PP aja, penegak perda aja menghentikan langkahnya. Kalau kemarin ada beberapa oknum yang melakukan perobohan, itu yang sangat kami sesalkan. Waduh, dawa wes Nawa yo, sampai pengadilan iki perkara jalan tembus iki. Menurutmu, piye Nawa? Nah, ngomong-ngomong Nawa, di momen Nataru iki, kenapa yo rego-rego mesti munda? Salah sijine beras. Nah, Satgas beberapa waktu lalu melakukan sidak nang pasar. Hasilnya, ono pedagang sing ketemu dodol beras di atas harga eceran tertinggi atau HET. Sidak dilakukno karo Satgas Pengendalian Harga Beras ambek Diskopindah Kota Malang di Pasar Madiopuro. Secara acak, hasil nang beberapa toko sembako ditemukan ono pedagang sing dodolan beras ndek dukure HET atau harga eceran tertinggi. Nah, padahal Nawa, HET beras medium kudune 13.500. Sementara HET beras premium kudune 14.900. Mendapatkan instruksi dari Polda, Satgas Pangan Polda Jawa Timur untuk melakukan pengecekan kembali terkait dengan
harga beras ya, karena di tingkat nasional di pusat itu sudah terbentuk Satgas Pengendalian Harga Beras. Jadi tidak hanya Satgas Pangan tapi Satgas Pengendalian Harga Beras. Ini untuk menyikapi kemarin banyak sekali ditemukan harga beras itu yang masih di atas HIT. Waduh, ojo-ojo iki penyebab rego mundhak ya Nawa, karena ono sing beling koyok ngene. Tulis pendapatmu di kolom komen ya. Nah, saiki awak dhewe beralih ke pengamanan Natal Nawa. Guna menjamin keamanan warga merayakan Natal, pengamanan full dikerahkan. Salah sijine lewat sterilisasi gereja. Iki beritani. Seekor anjing pelacak tekan unit K9 Polresta Malang Kota diterjunkan gawe sterilisasi gereja jelang ibadah malam Natal. Selain anjing pelacak, polisi juga nggawe metal detektor dalam sterilisasi kali ini. Total ono 3 gereja sing dadi sasaran patroli dan sterilisasi. Pertama, Gereja Katedral Ijen, Gereja Paroki Hati Kudus Kayu Tangan, dan Gereja Katolik Santo Albertus de Trapani Blimbing. Ketiga gereja iki duwe jemaat sing cukup gede, sampai ribuan setiap gelaran ibadah malam Natal. Ini ditunjuk perintah oleh Bapak Kapolres Malang Kota untuk melaksanakan patroli dan sekaligus sterilisasi di wilayah terutama gereja-gereja yang besar, yang jemaatnya yang banyak. Itu kita perintahkan untuk melaksanakan sterilisasi gereja, terutama di wilayah Kota Malang ini. Kita ada sasaran 3 gereja yang diutamakan. Nawa, libur panjang iki umak liburan nang ndi? Nah, coba lek pengen sing bedo koyo biasane nyoba iki ae, wisata edukasi petik anggur. Nggak cuma nyoba anggur langsung tekok pohone, tapi pengunjung juga bisa belajar tentang budidaya anggur. Wisata edukasi petik anggur iki terletak di tengah hiruk pikuk perkotaan, tepatnya di Jalan IR Rais, Kelurahan Tanjung Rejo, Kota Malang Nawa. Ono 20 greenhouse yang berisi tanaman anggur beragam jenis. Jupiter, Tamaki, dan Red Master adalah beberapa jenis anggur dari 55 jenis anggur yang dibudidayakan iki Nawa. Berada di Komplek Polbangtan Kementerian Pertanian, kebun anggur ini luasnya hampir 1 hektar. Nah, pengelola wisata ngomong bahwa peluang bisnis untuk buah anggur di Indonesia ini sangat besar. Karena selama iki, pasar Indonesia sik ngandelno impor anggur. Di kebun anggur iki, pengunjung iso metik, nyicipi manisnya buah anggur, tapi pengunjung akan didampingi untuk mastikno anggur sing dipetik iki matang sempurna. Selain itu, pengunjung yo iso belajar cara budidaya anggur, mulai dari media tanam, pembibitan, sampai panen. Berbudidaya anggur karena satu, mudah dibudidayakan, hasilnya maksimal, karena 1 kilo minimal kita jual di harga 100.000. Itu adalah memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi kita panen ini di angka 1 tahun itu sudah menghasilkan rata-rata per pohon itu adalah 25 sampai 35 kilo per pohon, sehingga layak untuk dibudidayakan. Nah Nawa, demikian Ngalam Seminggu episode kali ini. Tulis di kolom komentar yo, selanjutnya umak pengen awak dewe bahas apa. Nah, sampai jumpa. Selamat berlibur panjang ya Nawa, dan tahes-tahes.